Perkenalkan, nama saya Fanti Salmatule. Kali ini saya akan mereview buku karya Brian Stonor dengan judul Max Weber From History to Modernity. Max Weber pada dasarnya mengemukakan teori kapitalisme, sedangkan karya Max Weber pada dasarnya adalah teori tentang proses rasionalisasi. Max Weber tertarik pada masalah umum seperti mengapa institusi sosial di dunia barat berkembang semakin rasional, sedangkan rintangan kuat tampaknya mencegah perkembangan serupa di bumi lain. Meski konsep rasionalitas digunakan dengan berbagai cara yang berlainan dalam karya Weber, yang menjadi sasaran perhatian di sini adalah salah satu dari 4 jenis proses yang diidentifikasi, yakni rasionalitas formal. Rasionalitas formal meliputi proses berpikir dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan. Dalam hal ini, pilihan dibuat dengan merujuk pada kebiasaan, peraturan, dan hukum yang diterapkan secara universal. Ketiganya berasal dari berbagai struktur besar, terutama struktur birokrasi dan ekonomi. Max Weber mengembangkan dalam konteks studi perbandingan sejarah masyarakat Barat, Cina, India, dan beberapa masyarakat lainnya. Dalam studi ini, ia mencoba melukiskan faktor membantu, mendorong, atau merintangi perkembangan rasionalisasi. Max Weber melihat birokrasi dan proses histori birokrasi sebagai contoh klasik rasionalisasi. Weber memasukkan diskusinya mengenai proses birokratisasi ke dalam yang lebih luas tentang lembaga politik. Max Weber membedakan antara 3 jenis sistem: otoritas tradisional, karismatik, dan rasional legal. Sistem otoritas legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat barat modern dan hanya dalam sistem otoritas rasional legal. Itulah birokrasi modern dapat berkembang penuh. Masyarakat lain di dunia tetap didominasi oleh sistem otoritas tradisional atau karismatik yang umumnya merintangi perkembangan sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Meski kedua jenis otoritas itu mempunyai arti penting, Max Weber yakin bahwa masyarakat Barat akhirnya masyarakat lainnya cenderung akan berkembang menuju sistem otoritas rasional legal. Dalam sistem otoritas semacam ini, otoritas berasal dari peraturan yang diberlakukan secara hukum dan rasional. Jadi Amerika memperoleh otoritasnya yang tertinggi dari peraturan hukum masyarakat. Evolusi otoritas hukum rasional yang diiringi oleh evolusi birokrasinya hanyalah merupakan sebagian dari argumen umum Weber tentang rasionalisasi masyarakat Barat. Weber juga membuat analisis rinci dan canggih tentang rasionalisasi fenomena seperti agama, hukum, kota, dan bahkan musik. Dalam analisis Weber yang lebih luas tentang hubungan antara hukum dan kapitalisme, dalam studi sejarah bercakupan luas, Weber berupaya memahami mengapa sistem ekonomi rasional atau kapitalisme berkembang di Barat dan mengapa gagal berkembang di masyarakat lain di luar masyarakat Barat. Dalam ini, Max Weber mengakui peran sentral agama. Di satu tingkat, Max Weber terlibat dialog dengan Marx dalam upaya untuk menunjukkan bahwa bertentangan dengan keyakinan kebanyakan Marx di masa itu, agama bukanlah sebuah epifenomena semata. Agama telah memainkan peran kunci dalam pertumbuhan kapitalisme Barat, tetapi sebaliknya gagal mengembangkan kapitalisme di masyarakat lain. Max Weber menegaskan bahwa sistem agama rasionalah atau Calvinisme yang memainkan peran sentral dalam menemukan kapitalisme di Barat. Sebaliknya, di belahan dunia lain yang ia kaji, Max Weber menemukan sistem agama yang lebih irasional, merintangi perkembangan sistem ekonomi rasional, tetapi pada akhirnya agama-agama itu hanya memberikan rintangan sementara karena sistem ekonomi dan bahkan seluruh struktur sosial masyarakat
pada akhirnya akan menjadi rasional. Dalam studi sosiologi agama, Max Weber, perspektif evolusi sangatlah berpengaruh besar di kalangan pemikiran kala itu. Untuk mengawali studi sosiologi agamanya, Max Weber memulai dengan menggali konsep dasar agama primitif. Titik krusial pertama Weber adalah tidak adanya masyarakat manusia yang sejauh yang bisa diketahui tidak memiliki sesuatu yang bisa diklasifikasikan ilmuwan sosial modern sebagai agama. Setiap masyarakat memiliki beberapa konsep tentang tatanan kodrati, rorut, tuan-tuan atau dai-dai impersonal yang berbeda, dan di beberapa lainnya lebih unggul dari dai-dai yang dipahami manusia sebagai pengaturan kejadian alamiah yang lazim dan yang hakikat dan aktivitasnya bagaimana sanggup memberi makna bagi aspek-aspek pengalaman manusia yang tak lazim, sebuah fenomena yang membuat frustasi logika dan sering tidak masuk di nalar. Perspektif ini berkeyakinan bahwa apa yang dikodrati bersifat universal. Agama menurut Max Weber adalah aspek kehidupan manusia yang universal atau inheren di sistem kekerabatan manusia sendiri. Jadi konsep apapun tentang manusia alamiah yang tidak dibebani bawaan budaya hanyalah gambaran fiksi tentang manusia prasejarah yang justru tidak pernah ditemukan bukti kuatnya. Karena di tahap primitif manusia yang saking kuat perorganisasian sosialnya justru membuat agama seolah-olah lahir dari konstelasi sosial itu sendiri. Pandangan bahwa bawaan budaya semacam itu mestinya dibuang dan bahwa manusia mestinya menghadapi realitas tanpa harus berpengaruh kepada tahayul apapun. Max Weber merefleksikan konsep makhluk kodrati dan tindakan-tindakannya yang dipikirkan manusia primitif hanyalah kesehatan, umur panjang, mengalahkan musuh, menjalin hubungan baik dengan anggota-anggota klan, dan lain-lain. Di titik inilah muncul beberapa pertanyaan penting tentang efek dari keyakinan pada yang dikodrati itu bagi penentu prioritas relativitas kepentingan duniawi. Modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi selalu berkaitan dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Modernisasi hakikatnya tidak terbatas pada pembangunan industrialisasi dan demokratisasi saja, akan tetapi menyangkut pula berbagai bidang kehidupan lainnya yang saling berhubungan, sehingga kemajuan satu bidang kehidupan akan diikuti oleh bidang-bidang kehidupan yang lain. Proses modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Teori modernisasi berfokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Max Weber mengemukakan teori modernisasi adalah bagian daripada etika Protestan yang memberi penekanan dalam budaya dan peran agama dalam pembentukan kapitalisme yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Protestan. Max Weber menekankan tentang nilai-nilai budaya yang menjelaskan tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme. Peran agama yang
dikemukakan di sini mempunyai peran yang menentukan dalam memengaruhi tingkah laku individu. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diarahkan kepada sikap positif yang terhadap pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan dalam masyarakat dapat terlaksanakan. Sekian pembahasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.